Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizul ghafar, al malikul qahar, al mukawwirul laila 'alan nahar, tafsiratan lidzawil qulubi wal absar wa tadhkiratan liulil nuha wa dawil afkar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik, anak-anak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan ya, kita bersama-sama memikirkan, merenungkan untuk nanti kita amalkan dari berbagai aspek tuntunan dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Jadi pada kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang nasihat yang baik itu kayak apa. Ya, nasihat untuk kalian semua dan kita juga gitu ya. Jadi demikian. Terkadang orang itu menyesal karena dulu ketika anaknya kecil mereka itu berdoanya misalnya demikian. Nak, jadilah kamu anak yang rajin, pintar. Nanti kalau kamu itu pintar, kamu itu kerja, dapat pekerjaan yang bagus, kamu itu akan punya uang, kamu akan hidup enak. Doanya sampai di situ. Dan ternyata anaknya itu betul, kemudian pintar, kemudian dapat kerja, dapat duit, hidupnya enak, tetapi lupa sama orang tuanya. Atau dengan orang tuanya meremehkan, semena-mena. Wah, orang tua kemudian menyesal. Misal itu terjadi, itu tidak aneh, karena doakannya hanya agar kamu itu pintar, dapat gaji, dapat duit yang banyak, hidup enak. Ya sudah. Terkadang orang tua dilupakan. Terkadang anak itu akhlaknya nggak bagus. Nak, jadilah kamu itu anak yang pintar, kelak jadi pejabat yang dielulukan orang, ya, doanya ya jadi pejabat, jadi pembesar, jadi direktur atau jadi apa saja. Dan ternyata jadi betul. Tetapi kemudian karena tidak disertai akhlak yang baik, pada terperosok di dalam jurang-jurang kehinaan. Jurang-jurang kehinaan. Jadi orang yang dikatakan sukses, tapi kemudian terperosok dalam jurang-jurang kenistaan. Dihukum karena kejahatan-kejahatannya, dihukum karena kesalahan-kesalahannya, karena penyelewengannya. Tapi nasihatnya memang begitu dulu ketika kecil. Atau gini, nak, jadilah kamu anak yang nanti pintar. Jadi pekerjaannya bagus, kamu sibuk. Wah, betul, jadi dia pekerjaannya bagus dan sibuk sampai lupa orang tuanya. Orang tuanya hampir meninggal saja nggak sempat ketemu. Dia pulang misalnya orang tua sudah meninggal, dia nggak pernah doakan orang tua dan sebagainya. Tentu itu orang tua, seandainya kejadian-kejadian itu, dan kita sering membaca ya sebenarnya dalam kisah-kisah itu, kalau kejadian itu terjadi, itu yang tinggal penyesalan. Tapi betul mendoakannya kan cuma begitu. Maka berdoa itu yang tepat, yang benar. Al-Quran sudah memberikan pelajaran bagi kita. Maka mendoakan kalian gitu ya, anak-anak yang masih muda, yang masih kanak-kanak, agar nanti menjadi orang baik itu, doanya itu ada aturannya, ada teorinya. Jadi berdoa itu ada teorinya. Di dalam surat Al-Baqarah gitu ya, itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am kuntum syuhada idza hadara ya'qubal maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub menjelang meninggal, menjelang wafat, itu apa yang dikatakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Itu bukan harapan-harapan bahwa kelak kamu gimana-gimana, enggak. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau saya sudah enggak ada, apa yang akan kamu sembah? Kepada apa kamu mau beribadah?
Itu yang penting. Jadi mau meninggal yang diharapkan bukan nanti gimana kamu makannya, itu tidak. Tapi mata buduna min ba'di, kalau saya sudah meninggal, kamu itu mau ibadah gimana? Wah, kemudian jawab, nak budu ilahaka, wahai bapak kami tetap akan beribadah kepada Tuhan yang engkau ibadahi. Ya, barulah tenang. Nah, itu ketika Nabi Yakub menjelang meninggal. Tapi kalau dalam doa itu menunjukkan bahwa harapan yang betul itu gitu itu. Jangan berharap hanya harapan-harapan yang jaraknya dekat di dunia saja. Yang itu nanti di akhirat minal khosirin. Yang mengharap itu fi dunya wal akhirah. Nah, kemudian kalau teori nasihat yang bisa kita tiru, itu ya nasihat dari apa yang dalam Al-Quran disebut Luqman, yang dalam kisah-kisah dikatakan namanya Luqman Al-Hakim, tapi dalam Quran hanya disebut Luqman. Itu dalam surat Luqman ada ya. Apa yang perlu dinasihatkan itu? Nasihat itu isinya apa? Itu teori nasihat. Jadi penting ini agar kalian tidak keliru menerima nasihat, dan agar orang-orang yang menasihati kepada anak-anak itu dengan nasihat yang baik menurut Al-Quran. Bagaimana teorinya menasihati anak-anak itu di dalam Al-Quran, generasi muda? Itu dikatakan dalam surat Luqman ayat 12 dan seterusnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu li ibni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Siapakah Luqman itu? Kalau dalam mukhtasar tafsirnya Imam At-Tabari itu disebut Luqman itu imma nabiyun wa imma rajulun soleh. Luqman itu bisa jadi seorang nabi, karena kan banyak jumlah nabi itu yang tidak diketahui. Nabi dan Rasul yang kita ketahui itu 25. Imma nabiyun boleh jadi seorang nabi, wa imma rajulun soleh boleh jadi dia adalah seseorang yang sangat soleh, sehingga nasihatnya sampai dimuat dalam Al-Quran dan menjadi contoh. Gini loh, orang-orang yang lebih tua nasihati yang lebih muda itu gitu nasihatnya. Apa nasihatnya? Pertama, la tusyrik billah, kalian jangan musyrik kepada Allah, jangan mensekutukan Allah. Mensekutukan itu gimana ta? Mensekutukan itu kan kamu terkadang tidak paham menyekutukan itu kayak apa. Menyekutukan itu mendatangkan tandingan bagi Allah. Misalnya, yang harus kamu takuti itu Allah saja, tapi kamu takut pada yang lain melebihi takutnya kepada Allah, itu musyrik. Ya, memang musyrik pengertian yang paling umum itu adalah menyembah kepada selain Allah. Menyembah batu, menyembah pohon, menyembah berbagai macam itu, menyembah sungai mungkin, menyembah gunung, sembahan-sembahan selain Allah. Tapi orang sekarang ini kan makin pinter. Kalau orang dulu barangkali melihat begini ya, pohon ini kok sakti sekali. Kenapa sakti? Karena ketika di sini ada kekeringan, ternyata di bawah pohon ini ada sumber air, yang airnya itu tetap keluar terus, bisa untuk minum, bisa untuk mandi, sehingga kok pohon ini sakti. Lalu oleh orang-orang zaman dulu barangkali lalu disembah. Tapi orang sekarang kan sudah tahu kenapa di bawah pohon besar ada air. Pelajaran biologi sudah menjelaskan bahwa pohon, akar pohon itu bisa menahan air, sehingga di bawah pohon itu ya nanti ada airnya. Jadi bukan pohon itu sakti, tapi itu memang daur biologis, siklus air itu begitu. Tetapi orang modern itu mendatangkan sekutu itu yang lain. Misalnya gini, orang karena bekerja lalu tidak mau meninggalkan ibadah. Nah itu pekerjaan itu sudah menjadi pesaing sekutu bagi Allah. Demi duit orang rela melanggar perintah-perintah Allah. Itu sebenarnya sudah melahirkan tandingan, karena Tuhannya itu kemudian duit itu. Apalagi kalau orang yang sangat mungkin mencintai manusia, istri atau suami, kecintaan istri suami itu melebihi kecintaan kepada Allah. Sehingga
apa permintaan istri, permintaan suami itu dituruti walaupun itu bertentangan dengan aturan Allah. Itu namanya sudah mensekutukan sebenarnya. Nah, sehingga nasihat ini Luqman yang dimuat dalam Al-Qur'an ya, seorang manusia yang diangkat namanya oleh Allah dalam surat Luqman itu, nasihat pertama itu bukan nak kamu nanti biar cari duit mudah, nak biar kamu itu nanti hidup kaya, nak biar, enggak, bukan itu semuanya. Yang terpenting adalah la tusyrik billah. Syirik itu induk kesalahan yang tidak diampuni Allah, kan syirik itu. Jadi syirik itu induk kesalahan. Kalau orang itu sudah terhindar dari syirik dan bisa mencegah dari syirik, berarti orang itu sudah menghindarkan diri dari induk keburukan. Dan orang itu akan mesti memiliki kepribadian yang baik, karena tidak berani menandingkan Allah dengan duit, dengan orang, dengan apapun yang dia cintai. Nah, sekarang kan banyak demi harta itu dia meninggalkan perintah Allah. Demi harta dia itu melanggar apa yang dilarang Allah. Sebenarnya itu kesyirikan-kesyirikan modern, karena melahirkan saingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Jadi jangan musyrik hanya diterjemahkan secara sederhana bahwa itu menyembah selain Allah, tetapi menghadirkan rivalitas, ya rivalitas tahu kan kamu, menghadirkan rivalitas bagi Allah itu dengan sesuatu yang lain. Jadi itu syirik modern itu banyak sekali. Syirik modern itu banyak sekali. Kamu seperti itu. Perintahnya la tusyrik billah. Sehingga ini lebih penting nasihat seperti ini, karena ini terkait dengan mental, terkait dengan kepribadian. Itu penting ya. Jadi nasihat pertama itu la tusyrik billah. Adapun mencari rezeki insya Allah. Karena jangankan manusia yang dikaruniai intelijensi sedemikian rupa, dikaruniai IQ sedemikian rupa, binatang-binatang saja oleh Allah itu dijamin makannya. Jadi kalau urusan rezeki itu orang Jawa itu betul pepatahnya apa? Sopo obah mamah, sopo ubet ngliwet. Karena dibuktikan binatang-binatang itu asal dia jalan kemana mesti ada yang bisa dimakan. Ayam itu akan itu nggaruk-nggaruk pakai kakinya dan nanti dapat makanan, walaupun nggak dikasih makan oleh majikannya, asal nggak dikurung loh ya, itu bisa. Burung-burung yang terbang itu tidak pernah punya stok makanan. Ya burung dipelihara orang ada, tapi burung yang terbang itu nggak ada. Tapi mereka hidup karena Allah memang menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada dabah satu melata pun, satu binatang yang bergerak di muka bumi kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Itu seperti itu. Jadi nasihat itu yang paling penting menurut Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman itu la tusyrik billah. Jadi anak yang menjauhi musyrik. Musyrik itu mengalahkan Allah. Dengan apa mengalahkannya? Dengan duit, dengan pekerjaan, dengan jodoh, dengan macam-macam. Dengan macam-macam. Kalau jadi generasi yang begitu, insya Allah itu sudah bersih dari awal, sudah punya fondasi itu. Adapun asal belajar kamu kan bisa kepintaran itu. Asal kamu belajar kepintaran itu akan bisa. Maka dari itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua itu adalah wabil walidaini ihsana dalam ayat seterusnya itu. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ini penting sekali. Karena banyak sekali di dunia ini orang tua itu kemudian didurhakai oleh anaknya. Banyak anak-anak itu tidak tahu cara berbakti kepada orang tua. Nah, ini penting sekali. Anak muda sekarang ini banyak yang tidak tahu etika sopan santun kepada orang tua. Ini penting. Kan semakin banyak sekarang ini orang-orang tua yang diterlantarkan dalam hidupnya karena anaknya tidak lagi memperhatikan. Orang tua yang dimaki-maki oleh anaknya sendiri kalau sudah tua. Coba, ini perlu kesabaran ekstra. Jadi kalian semuanya nanti itu harus wabil walidaini ihsana, ini penting sekali.
Jadi tahu menghormati orang tuanya, tahu menghormati orang tua. Generasi yang tahu cara menghormati orang tua mesti akan menjadi generasi yang baik. Karena apa? Karena orang tua itu memberikan pelajaran, memberikan pengalaman yang kalian semuanya belum punya, apalagi orang tuamu. Maka orang tua itu kalaupun sudah tidak ada karena mendahului kita harus senantiasa mendoakan. Jadi itu dua fondasi utama di dalam nasihat Luqman. Adapun yang lain-lain, ya itu nanti akan bisa, karena yang paling fundamental itu menurut Luqman Al-Hakim itu tidak musyrik dan berbuat baik kepada orang tua. Itu penting sekali. Banyak orang tua itu kalau dalam bahasa Jawa keronto-ronto, hatinya itu merintih. Karena apa? Ketika tua dan nggak bisa apa-apa, anaknya itu tidak menyayangi mereka. Mungkin anaknya itu ya karena mungkin berbagai alasan lah. Anaknya itu mungkin mengatakan ufen kalau dalam Al-Quran, kata-kata yang menyakitkan. Misalnya gini, kalau orang yang sudah tua itu, sudah makan bilang belum makan gitu ya, suruh diam malah kemana-mana. Ya, orang tua digetak-getak seperti itu. Wah, itu cermin bahwa itu generasi yang tidak tahu menghormati. Suksesnya kayak apa orang tua tidak akan gembira hidupnya. Suksesnya kayak apa orang tua tetap akan gerantes, sedih hidupnya kalau begitu. Maka kamu ingat betul, berbakti kepada orang tua, mendoakan dan menyayangi orang tua itu adalah hal yang penting. Itu kalau generasi ini dua fondasi utama. Nasihatnya banyak, tapi yang paling penting adalah la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Ini penting sekali. Kenapa hal seperti itu menjadi penting? Karena itu modal dan induk dari perilaku. Kalau ada generasi muda yang sudah menjauhi musyrik dengan berbagai bentuknya di zaman modern, dan dia juga hormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua, insya Allah itu akan menjadi kunci bahwa yang lain-lain akan baik. Karena doa orang tua itu sangat mustajab. Kita kemana-mana minta doa restu kepada orang tua. Jadi itu dua nasihat penting dari Luqman Al-Hakim yang kalau diteruskan sebenarnya nasihatnya banyak, tetapi cukup itu kamu camkan, la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Itu nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, atau nasihat yang harus disampaikan kepada anak-anak muda, anak-anak yang remaja kayak kalian itu semuanya. Demikian, semoga menjadi peringatan bagi kita semuanya. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.